Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk, program yang akan menghadirkan perbincangan dengan narasumber-narasumber yang ternama dan berkompeten. Bersama saya Iqbal Switami Harja, inilah Investor Daily Talk selengkapnya IDTV, Inspirasi Investasi. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dilaporkan masih belum menyelesaikan terkait pembayaran sisa utang minyak kita kepada pengusaha retail. Perihal ini, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo meminta Kementerian segera membayarkan selisih utang rafaksi minyak goreng kepada pelaku usaha retail paling lambat Juni 2024. Seperti telah dilaporkan sebelumnya, rafaksi utang minyak goreng telah berjalan selama 2 tahun belakangan. Adapun pembayaran utang minyak kita akan disesuaikan dengan hasil verifikasi PT Sukovindo sebagai surveyor yang ditunjuk pemerintah, yaitu sebesar 474,80 miliar rupiah. Namun terkait besaran ini dikatakan berbeda dengan total nilai yang diajukan oleh pelaku usaha retail yang mencapai 812,72 miliar rupiah. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait pembayaran rafaksi utang minyak goreng Kementerian Perdagangan kepada pelaku usaha retail, telah bergabung bersama kami Ketua Umum APRindo Pak Roy Nicholas Mande. Apa kabar Pak? Apa kabar Mas Iqbal? Salam sehat ya. Salam sehat juga Bapak. Terima kasih sudah bergabung, menyempatkan waktunya, sedang ada di Tokyo, Jepang ya Pak. Pak, terkait rafaksi minyak goreng ini, boleh diceritakan kembali Pak, awal mula munculnya sebetulnya utang minyak goreng Kementerian Perdagangan ini kepada retail seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi yang kami dapat informasikan bahwa sejak tahun 2022, khususnya di bulan Januari awal, terjadi gejolak harga minyak goreng ketika harga CPO kita memang sedang meningkat. Jadi otomatis CPO-nya meningkat, harganya, hasil produksi kita, otomatis juga harga daripada minyak goreng buat domestik atau global juga ikut naik. Dan itu sudah terjadi dari 3 bulan sebelum bulan Januari tahun 2022. Nah, otomatis ketika kita memasuki tahun 2022, concern pemerintah adalah bagaimana ya kehadiran pemerintah, tentunya representasi pemerintah adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan ini akibat tingginya harga minyak goreng di dalam negeri akibat mengikuti harga CPO yang memang sedang meningkat. Nah, di satu sisi tentunya pemerintah perlu bekerja sama pelaku usaha. Karena yang melakukan penjualan minyak goreng kepada masyarakat seluruh Indonesia pasti pelaku usaha. Ya. Jadi kita APRindo ya setelah Rakortas kami informasikan, kami dapat info dari Menteri Perdagangan pada saat itu bahwa Pak Presiden Jokowi meminta langkah-langkah proaktif, langkah-langkah penanggulangan harga minyak goreng yang sangat tinggi. Pada saat itu terjual lebih kurang per liternya itu sekitar 20.000 sampai dengan 22.000 per liter. Nah, kami diminta oleh pemerintah, kami dibujuk oleh pemerintah untuk membantu menjualkan minyak goreng dengan harga murah. Karena pada saat itu sudah 20.000 ke atas per liternya. Ya, dan ini tentunya memprihatinkan bagi masyarakat karena sama seperti beras, gula, minyak goreng itu adalah kebutuhan pokok dan penting bagi masyarakat. Ya. Nah, di dalam pertemuan akhirnya didapat suatu langkah strategis ya. Kami diberikan ya pada saat itu ya dinyatakan bahwa pemerintah siap memberikan subsidi karena retail sudah membeli mahal minyak goreng, tidak mungkin menjual murah sehingga selisihnya dari harga yang diharapkan pemerintah itu akan diberikan dalam bentuk rafaksi. Penyelesaiannya dalam bentuk rafaksi minyak goreng. Artinya subsidinya itu akan dibayarkan oleh pemerintah. Nah, berapa besarannya pada saat itu kami belum mendapatkan angkanya, berapa harga keekonomian atau berapa harga patokan dari pemerintah, tapi kami cuma dapat angka 14.000 seluruh tipe minyak goreng di seluruh Indonesia.
Kami hanya dapat perintah itu. Nah, jadi kami tentunya merapatkan semua anggota seluruh wilayah Indonesia dan semua apa yang diharapkan atau yang diminta oleh pemerintah kami siap jalankan. Karena ini demi kepentingan masyarakat tentunya. Ya. Nah, pemerintah karena sudah berjanji, ya tentu kita minta komitmennya tidak hanya lisan janjinya, tapi dalam bentuk peraturan. Dan dikeluarkanlah Permendak nomor 3 tahun 2022 yang pasal 12-nya mengatakan bahwa retailers ya menjualkan minyak goreng seluruh tipe, baik itu premium sederhana, itu dengan harga 14.000. Jadi dari berbagai brand harganya beda-beda, ya tergantung produsennya, tergantung distributornya, tetapi semua harus jual 14.000. Yang selisih belinya, karena kita belinya sudah 19.000, sudah 20.000, selisihnya akan dibayarkan oleh pemerintah. Jadi itu yang ada di dalam Permendak 3. Sehingga kami seluruh anggota retail modern hampir sekitar 45.000 toko di seluruh wilayah Indonesia melakukan apa yang menjadi regulasi atau permintaan atau harapan bujukan pemerintah di dalam penjualan penjualan minyak goreng satu harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat. Pak Roy, silakan dilanjutkan dulu, Pak. Ya, nah pada saat itu tentunya kami menjalankan mulai tanggal diberlakukannya 19 Januari. Ya, 19 Januari kita semua sudah lakukan. Kita semua memiliki barang-barang yang kita beli mahal pada saat itu. Ya, minyak goreng yang kita tentunya kan sistem perdagangan di retail itu adalah sistemnya ada penyimpanan, ya ada distribution center, sehingga barang-barang di distribution center dengan harga minyak goreng yang mahal pada saat itu sudah ada di dalam gudang dan siap disalurkan. Tanggal 19 adalah starting kita harus menjual minyak goreng yang kita beli mahal dengan harga 14.000. Nah, itu awal daripada upaya kami mendukung pemerintah, kita berupaya mengikuti regulasi pemerintah. Atas penugasan tersebut dan berdasarkan Permendak nomor 3 itu, retailers jual seluruh tipe dari berbagai brand ya Pak, dengan harga 14.000. Nah, dengan berbagai brand dan produsen berarti harganya sebetulnya berbeda-beda ya Pak yang didapatkan di luaran sana untuk dijual 14.000. Lalu berapa jumlah utang yang harus dibayarkan kepada peritel sebetulnya secara seluruhan Pak? Ya, jadi dalam perjalanan setelah kami sudah melakukan penjualan mulai dari tanggal 19 dan memang dapat dibuktikan karena pada tanggal 19 pagi saya ingat betul Menteri Perdagangan bersama kami melakukan Zoom dari kantor Kementerian Perdagangan ke seluruh wilayah Indonesia dan dapat dibuktikan bahwa kami ya di interview pembeli di retail kami yang ada di Jayapura, yang ada di Palembang pada saat itu, bahwa betul harga sudah 14.000. Jadi kami kerja hanya 2 hari itu untuk mengganti harga menjadi Rp14.000. Nah, berjalanlah waktu sampai dengan tanggal 30 Januari, kami diinfokan bahwa tanggal 1 Februari harga akan kembali ke harga yang sebelumnya. Artinya ada 3 macam harga premium, minyak premium, ada minyak goreng sederhana, dan ada minyak goreng curah. Jadi akan ada harga yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kami diminta pada tanggal 30 bahwa tanggal 31 harus sudah memasukkan data. Ya, berapa yang dijualkan dari tanggal 19. Karena pada saat itu kita tahu bahwa masyarakat berlomba-lomba membeli harga murah. Jadi diminta untuk stok opname dengan distributor dan produsen sampai dengan tanggal 31 Januari jam 4 sore. Jadi kita semua pada tanggal 31 Januari memberikan data kepada pemerintah dengan total dari tanggal 19 Januari kita jualkan ke masyarakat seluruh Indonesia, itu totalnya 344 miliar. 344 miliar. Baik. Ya, 344 miliar. Di luar produsen atau distributor yang juga menjualkan satu harga kepada pasar-pasar tradisional. Jadi totalnya itu yang seperti tadi Mas Iqbal katakan ada sekitar 800 miliar lebih. Itu adalah gabungan antara kami peritel yang 344 miliar dengan produsen yang langsung juga menjual kepada pasar-pasar tradisional dengan harga 14.000. Baik. Jadi ini adalah total
pada saat tanggal 31 Januari 2020. Baik Pak Roy, memang ini angkanya juga tidak kecil begitu, namun perbincangan kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Pak Roy, ditahan dulu pemirsa, Investor Daily Talk akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama saya Iqbal Suyutami Harja di Investor Daily Talk. Kita lanjutkan dialog bersama Ketua Umum Aprindo, Pak Roy Nicholas Mande, yang bergabung langsung dari Jepang untuk membahas tentang rafaksi minyak goreng. Pak, berarti secara total Peritel yang diutangkan sekitar 344 miliar begitu, dan 800 miliar lebih Peritel plus produsen yang langsung melakukan tindakan-tindakan penjualan ini ya Pak, langsung kepada produsen. Lalu update terkait utang minyak goreng Kemendak kepada Peritel saat ini sudah sampai mana Pak Roy? Ya, jadi apa yang kami sudah lakukan ini adalah kewajiban ya yang diatur oleh peraturan Menteri Perdagangan yang mewakili pemerintah, dengan harapan bahwa kita harus diselesaikan hak kita setelah kewajiban kita sudah lakukan. Nah, di dalam Permendak itu kewajiban yang kami sudah lakukan, hak yang akan kita terima itu tercatat hanya sekitar 17 hari harus selesai. Baik. Ya, atau kalau kita pakai kata-kata yang normally ya 1 bulan lah, karena mungkin ada libur ya, kemudian juga kita tahu bahwa memang banyak kegiatan, kesibukan di kementerian. 17 hari kerja begitu ya Pak? Ya, 17 hari kerja atau 1 bulan lah ya, yang umumnya biasanya begitu. Tetapi apa yang terjadi setelah tanggal 1 Februari dikeluarkan Permendak nomor 6 tahun 2022 yang mencabut menggantikan yang 1 harga menjadi 3 harga, prosesnya berhenti untuk kami dibayarkan. Karena apa? Karena ya pada saat itu kami mendengar kabar bahwa kan sudah diganti nih Permendaknya. Kemudian ini sudah nggak 1 harga. Nah, ini yang seringkali menjadi pertanyaan bagi kami, kok begitu mudah ya pemerintah menugaskan kami ya dengan 1 harga, tetapi pada saat Februari, itu bulan Januari 1 harga, bulan Februari tahun 2022 dikeluarkan Permendak yang baru, kemudian kewajiban yang kita sudah penuhi, haknya nggak diakui. Nah, ini yang jadi proses, ini yang jadi problem ya. Jadi otomatis yang 1 bulan yang dijanjikan di dalam Permendak 3 itu tidak terjadi ya. Berjalan terus dengan waktu ya, kemudian juga ya kita tahu ya, drama-dramanya juga terjadi ya. Ada pengungkapan kejadian hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan di kementerian, sehingga sampai hari ini belum dibayarkan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami adalah, ini adalah presiden yang tentu tidak baik bagi pemerintah ketika membujuk pelaku usaha untuk melakukannya, kemudian ketika mau melakukan pembayaran ya menjadi hak kami, oleh kementerian atau oleh menteri yang baru mengatakan bahwa wah ini udah nggak berlaku karena memang ini menteri yang lama, karena ini kondisinya sudah nggak ada peraturannya, sudah diganti peraturannya. Tindakan dari Aprindo seperti apa Pak saat itu ketika pemerintah memberikan statement tersebut bahwa Permendak nomor 6 itu menggugurkan Permendak yang sebelumnya begitu? Iya, kami tentu tidak tinggal diam karena ini mengenai hak kami, hak pelaku usaha. Kami laporkan pertama tentunya kepada wakil kami di DPR. Kami melakukan RDPU dengan Komisi 6 DPR RI. Baik. Kemudian kami lanjutkan kunjungan-kunjungan ke berbagai kementerian lembaga, mulai dari BPDPKS, Badan Penyelenggara Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang memang di dalam Permendak 1 tahun 2022 ditugaskan ya untuk menyelesaikan, diberikan wewenang untuk menyelesaikan kenaikan harga yang luar biasa, apapun caranya. Jadi BPDPKS kami audiensi, kemudian juga sudah kita ke kantor staf presiden, kita sudah ke KPPU, kita sudah ke Ombudsman. Jadi perjalanannya sudah panjang. Bahkan sudah juga kami sampaikan kepada
Kementerian Sekretariat Negara, kita juga sudah sampaikan kepada Kemenko Polhukam pada saat itu, kemudian juga terakhir ya kami sampaikan kepada Kemenko Marifest. Jadi perjuangan kami tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah takut pada apapun, karena kami tahu kami sudah lakukan kewajiban kami. Hak kami lah yang saat ini kami minta. Seperti itu. Baik Pak, saat ini statusnya sebetulnya sudah sampai mana jika memang ada beberapa langkah yang sudah diambil begitu saat ini apa? Apakah sudah ada respon dari kementerian terkait tersebut atau apa Pak? Ya, jadi ini yang kami juga sebenarnya dapatkan infonya dari teman-teman media. Ya, kami nggak pernah dapat tertulis mengenai status atau situasi proses penyelesaian rafaksi minyak goreng ini. Jadi kami dapat kabar dari media bahwa memang ini sudah diberikan disposisi untuk diproses di BPD PKS. Karena yang mengeluarkan pembayaran itu adalah BPD PKS yang dananya bukan dari APBN. Dananya juga bukan dari anggaran Kementerian Perdagangan. Tapi dananya dari produsen CPO yang dikenakan tarif untuk setiap liter yang dijual, itu ada tarif yang akan diberikan kepada BPD PKS sebagai dana abadi, ya, sebagai dana untuk petani, untuk reboisasi, untuk apapun yang berkaitan dengan kegiatan produksi ataupun juga bagaimana tata niaga dalam industri kelapa sawit. Pak, sebetulnya, Pak Roy, maaf, BPD PKS ini sebetulnya perannya apa? Karena datanya sebetulnya sudah diaudit oleh Sukovindo. Lalu prosesnya kenapa di BPD PKS, Pak? Betul, jadi ini yang kami mempertanyakan karena betul sekali Mas Iqbal, kami hanya dengar dari media bahwa Kementerian Perdagangan sudah meneruskan data Sukovindo terhadap, karena Sukovindo yang memverifikasi, harus ada verifikator yang netral, yang bukan dari Kementerian Perdagangan, bukan juga dari BPD PKS, katanya. Sehingga kami dengar bahwa hasil verifikasi itu sudah selesai dari Oktober 2022 bahkan, dan baru bulan lalu, ya, ada penyerahan buat, ini kan bulan Juni, berarti bulan Mei pertengahan, ada penyerahan kepada BPD PKS. Tapi sekarang yang kami pertanyakan, kami dengar juga dari media bahwa BPD PKS sedang memverifikasi lagi. Nah pertanyaannya, apanya yang diverifikasi lagi? Orang sudah diverifikasi oleh Sukovindo. Baik, ya, seperti itu. Sebetulnya data-data sudah diverifikasi, sudah diaudit oleh Sukovindo. Iya. Sebetulnya Pak, kegelisahan ini dampaknya pasti begitu besar terhadap kepercayaan peritel kepada pemerintah, terutama Kemendag begitu. Lalu sebetulnya apa dampak realnya yang sejak 2022 ini diperjuangkan gitu Pak? Dampaknya adalah kerugian. Kami sudah mencatat kerugian karena nilai yang kami beli pada saat itu kan harga yang tinggi dari produsen distributor. Kemudian kita harus jual murah. Jadi kita ada kerugian dalam hal ya cost of money kita, uang yang kita sudah keluarkan untuk pembayaran dan kemudian sampai hari ini kita belum dibayarkan kembali. Nah, otomatis itu ada nilai bunga di situ. Ada nilai, kalau di dalam keuangan itu ada net present value di situ. Ya, nilai tagihan pada saat itu setelah 2,5 tahun ini, otomatis kan nilainya sudah turun sebenarnya dari total tagihan tersebut. Nah, itu ada net present value yang hilang. Ya, kemudian juga ada, ini yang paling prihatin adalah ada beberapa investor, ya investor di retail ini kan ada berbagai retail yang juga perusahaan terbuka. Sudah menyampaikan ke kami, ada beberapa investor yang meninggalkan retail. Karena melihat situasi kondisi yang namanya kemudahan berusaha dan kepastian hukum yang diharapkan oleh kami pelaku usaha sebagai pejuang ekonomi, apalagi kami yang memberikan kontribusi buat konsumsi rumah tangga dan masyarakat belanja ke kami sehingga mereka berkonsumsi dan itu menimbulkan dampak growth of ekonomi kita yang tergantung dengan konsumsi rumah tangga 52%. Nah pada saat ini ya kami harus menerima, bahkan ada beberapa investor yang harus sudah meninggalkan retail. Ya, melihat situasi dan kondisi carut marut atau ketidakjelasan, yang namanya harusnya kepastian, tapi justru ketidakpastian di dalam hukum. Ya, peraturan yang sudah dikeluarkan bukannya segera diselesaikan, tapi proses-prosesnya ini yang terkadang ya lain ladang lain belalangnya, jauh panggang dari api. Jadi kenyataan di lapangannya itu berbeda dengan apa di awal waktu
sampaikan. Pak Roy, semakin menarik, kita ulas berikutnya di segmen terakhir nanti Pak Roy. Pemirsa, Investor Daily Talk akan segera kembali bersama Pak Roy Mande setelah jeda berikut ini. Pemirsa Investor Daily Talk, kita lanjutkan kembali bersama Pak Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Aprindo. Pak, semakin menarik, lalu sebetulnya tuntutan Peritel kepada Kemendak perihal utang ini selain memang dibayarkan apa Pak? Karena mungkin pasti ini mempengaruhi produksi, distribusi, serta harga minyak kita di lapangan saat ini. Ya, betul. Kami harapkan adalah satu, kecepatan penyelesaian rafaksi. Ini yang utama dan terutama, karena ini sudah 2 tahun setengah. Ya, kita juga mengharapkan pergantian pemerintahan. Ya, saat ini sedang transisi. Ya, kemudian ini menjadi problem baru buat pemerintahan yang baru. Ya, kita harapkan pemerintahan yang baru tentunya tidak dititipkan atau tidak ada titipan problem yang lama. Kemudian yang kedua, kita harapkan transparansi. Karena data Sukovindo yang dihitung, yang diverifikasi, itu berbeda dengan data kami. Kami sangat terbuka. Kalau memang kami harus di-reset, kami harus perbaiki data, atau kami harus mengikuti, tapi harus terbuka. Transparansi, klarifikasi. Nah, sampai hari ini, kami belum mendapat data yang dari Sukovindo yang memverifikasi, yang nilainya. Ini juga kami dengar dari media, karena nggak ada tulisannya. Hanya sekitar 45-50% dari total tagihan. Oke. Nah, ini problem berikutnya. Tapi yang pertama kita harapkan berapapun yang dihasilkan hitungan oleh Sukovindo, selesaikan dulu lah. Ya, nanti problem berikutnya kita akan lihat, kita akan nilai, kita akan hitung kembali. Karena memang sampai hari ini transparansi data, hasil verifikasi nggak pernah ada di tangan kami. Baik, sebetulnya dari segi keefektivitasan program minyak kita ini dengan tentu bergulirnya kasus rafaksi ini, apa Pak yang Bapak lihat terkait hal ini? Ya, saya sih melihat bahwa pemerintah, ya kita tahu ya, sekarang masih ada ya programnya, Nawacita ya. Pemerintah hadir di masyarakatnya, pemerintah hadir di pengusahanya. Oleh karenanya pemerintah dalam berbagai kesempatan mendengungkan terus-menerus yang namanya upaya kemudahan berusaha dan kepastian hukum. Nah, tetapi apa yang terjadi pada kami justru berkebalikan. Bukan kemudahan berusaha, kesulitan berusaha, karena kita mau ekspansi, dana kita tertahan, kita berharap juga kepastian hukum, tapi yang terjadi bukan kepastian hukum, malah ya ketidaksesuaian hukum, peraturannya dari pemerintah, tapi tidak langsung, tidak cepat dipenuhi. Memintanya dengan kami, membujuknya dengan kami cepat. 2 hari harus sesuai harga 14.000, tapi kami menerima hak kami sudah 2 tahun setengah tidak dibayarkan. Jadi ini adalah bicara mengenai komitmen, bicara mengenai konsisten. Bagaimana pelaku usaha mau komitmen dan konsisten ketika juga pemerintah, ya memang pemerintah statusnya penguasa, kita ini pengusaha. Beda huruf H itu memang sangat mempengaruhi. Tapi semua instrumen itu ada di pemerintah. Target kebijakan itu ada di pemerintah. Baik Pak. Mestinya komit dan konsisten, begitu. Targetnya ingin diselesaikan secepat mungkin pasti, tapi secara realistis Bapak ingin selesai ini kapan Pak? Ya, kita berharap karena kami juga, saya ulang lagi, ini berterima kasih ke media. Teman-teman media mengatakan bahwa ya dari Kemendak, kemudian sudah BPDPKS saya lagi mau verifikasi lagi, katanya bulan Juni ini. Karena kami nggak dapat tulisan kan. Ya. Jadi ya kita berharap tentunya bulan ini ya perlu diselesaikan sehingga tidak berlarut-larut ya, kerugian juga semakin besar ya. Pemerintah transisi ini tepat menyelesaikannya, jangan sampai justru memberikan PR problem kepada pemerintah baru. Nah, ini yang kami harapkan sehingga kemudahan berusaha kepastian hukumnya walaupun sudah terlambat, tapi minimal kita masih bisa melihat ya komitmen ataupun juga kepastian yang diberikan. Karena sampai hari ini kami belum ada surat yang menyatakan juga kapan akan dibayar. Jadi kami hanya mengikuti info-info dari media, pernyataan-pernyataan dari para pejabat yang menyatakan sudah diberikan, sudah akan diproses, sudah lagi diverifikasi ulang.
Nah, kami hanya mengikuti itu aja beritanya. Baik. Karena kami nggak pernah dapat tertulis atau dapat sesuatu yang dapat kami pegang di tangan kami. Berarti kepastian dan komitmen kapan akan diselesaikan dan surat resminya Penting. begitu Pak Roy. Sayang sekali waktunya terbatas, tapi kita berharap semuanya dapat diselesaikan segera mungkin sesuai target ya Pak. Bulan Ya. Juni harus sudah beres. Begitu ya Pak Roy, terima kasih sudah bergabung dari Tokyo Jepang dan membahas isu ini. Pemirsa, itu tadi Pak Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Aprindo, dan kita seluruh kerabat kerja petugas, saya Iqbal Suitami Harja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD, Channel 2 SD, dan IndiHome Channel 117, dan live streaming di investor.id, aplikasi video. Terima kasih atas kebersamaan Anda IDTV, Inspirasi Investasi.